Sebenarnya memang ini Saudara Iqbal pernah nanyakan ini juga sebenarnya, tapi ini saya coba jawab ya. Eh, Ilmu-ilmu sosial termasuk kultural itu di mana di dalam tadi pembagian ilmu itu ya, di dalam bahkan tidak jelas adanya di dalam buku Muqaddimah Ibnu Khaldun yang notabene merupakan bapak sosiologi ya. Jadi kalau saya telusuri gitu ya dari karya-karya filsafat, memang ilmu-ilmu sosial ini muncul agak belakangan ya, sebagai disiplin ilmu, maksudnya gitu ya. Kalau pembahasannya banyak kan, sudah ada sejarah ya kan, sejarah itu banyak sekali, dari mulai apa Tajaribul Umam ya kan, banyaklah sejarah itu kan sebenarnya ilmu sosial, tapi itu belum sebagai apa namanya, cabang disiplin ilmu yang terpisah. Nah kemudian saya baca buku kalau nggak ada salah di ini ya, Science of Culture atau apa ya gitu, oleh Muhsin Mahdi, tentang filsafat sejarah daripada Ibnu Khaldun. Jadi sebenarnya sosiologi established sebagai science atau science of culture itu pada masa Ibnu Khaldun ya. Nah Ibnu Khaldun itu menulis Muqaddimah itu sebenarnya sebagai muqaddimah ya, sebagai pengantar kepada bukunya yang besar, yaitu Kitab Al-Ibar ya. Yang Ibar itu dari kata ibrah, dan itu juga punya makna sebenarnya. Jadi tapi yang menarik adalah ketika dia mau mencoba mengetahui atau apa ya, mengetahui hakikat kejadian-kejadian yang bersifat kultural itu, sejarah lah. Bagaimana memahami sejarah, ya kan? Nah, karena sejarah ini kan sebelum Ibnu Khaldun sudah dikembangkan ya oleh At-Tabari misalnya, ada yang lain-lain, ya kan? Tetapi menurut Ibnu Khaldun itu mereka belum punya metode yang benar-benar benar-benar ilmiah lah gitu ya. Dan itu kemudian dibangun oleh Ibnu Khaldun dalam The Science of Culture. Ya. Dan Science of Culture itu adalah bagian daripada ilmu sejarah sebenarnya. Jadi sosiologi itu bagian daripada ilmu sejarah. Jadi Science of Culture itu adalah upaya Ibnu Khaldun bagaimana caranya untuk bisa mengetahui realitas sejarah itu secara ilmiah. Dia mengatakan banyak sejarah-sejarah yang kemudian menggunakan metodenya keliru. Jadi metodenya metode sanad gitu. Yang penting adalah siapa yang menyampaikan, tapi tidak begitu concern dengan konten gitu. Yang kontennya bukan bisa bermasalah. Jadi misalnya dia mengatakan cerita tentang Hasan Al-Basri ketemu dengan siapa nih, Rabi'ah Al-Adawiyah, di mana Rabi'ah Al-Adawiyah biasanya digambarkan lebih hebat daripada Hasan Al-Basri secara spiritual. Itu sebenarnya ahistoris gitu. Tapi di dalam buku-buku sufi ya itu seolah-olah terjadi secara real. Karena apa? Karena menurut ahli sejarah sebenarnya Hasan Al-Basri meninggal 724 Masehi. Sedangkan Rabi'ah Adawiyah 801. Katakanlah Rabi'ah misalnya umurnya 80 tahun, maka ketika Hasan Al-Basri meninggal, itu Rabi'ah itu mungkin umurnya baru berapa gitu. Ya. Jadi masih belasan, nggak mungkin artinya dia punya tingkat spiritualitas yang begitu tinggi. Nah, kata Ibnu Khaldun, banyak sejarah yang ditulis sebelum Ibnu Khaldun menggunakan metode yang digunakan oleh para perawi hadis, yaitu sanad. Dan sanad itu lebih tekanannya pada siapa yang menyampaikan, bukan pada matannya. Sedangkan untuk berita-berita historis itu harus pada peristiwa itu. Apakah memang secara rasional bisa ketemu? Nah, dengan cara itu maka terbangunlah apa yang disebut dengan ilmu sosiologi, yang dalam istilah Ibnu Khaldun disebut the science of culture. Jadi
ilmu budaya gitu. Nah, ilmu budaya itu adalah bagian daripada sejarah, dan sejarah itu menurut Ibnu Khaldun adalah bagian daripada politik. Nah, kita sudah tahu tadi ya bahwa ada 3 cabang ilmu praktis, yaitu etika, ekonomi, dan politik. Jadi politik itu sudah masuk ke dalam tadi, dia masuk ke dalam ilmu yang amaliyah, practical sciences, ya. Jadi bukan pada teoritis, tapi science, practical science. Jadi di bawah practical science itu ada etika, ekonomi, dan politik, dan di bawah politik itu ada sejarah, dan dalam sejarah itu ada science of culture, yaitu ke sosiologi. Itulah yang kemudian diciptakan barangkali pertama kali ya, ilmu sosiologi seperti itu di dalam Ibnu Khaldun. Tapi kemudian sosiologi ini juga menjadi dikembangkan lagi, ada sosiologi kota, ada sosiologi ilmu, ada sosiologi masyarakat dan sebagainya oleh Ibnu Khaldun. Dan disitulah sebenarnya percabangan daripada ilmu-ilmu sosial sejauh yang saya ketahui ya. Itu Mas Iqbal begitu. Jadi ya, jadi cabangnya dari politik kemudian ke sejarah, dan sosiologi itu sebagai science of culture itu adalah analisa atau menganalisis sejarah itu. Ya. Dan dari situ kemudian ada sosiologi ilmu pengetahuan, sosiologi masyarakat, sosiologi pembangunan kota, sosiologi ekonomi, dan sebagainya gitu. Ya, itu perlu Mas Iqbal kembangkan ini. Ya. Ya, saya hanya memberi cabang-cabang aja begitu nanti untuk dikembangkan. Oke. Yang kedua, Mas Irfan ya, Mas Irfan Muhammad ini, Islamisasi sains. Ya. Jadi sebenarnya pertama yang saya tulis itu bukan integrasi ilmu, tapi Islamisasi ilmu, tapi judulnya itu epistemologi Islam. Jadi saya masih dan saya ingin satu waktu saya akan bicara tentang Islamisasi sebagaimana yang saya pahami ya, gitu. Karena ini penting sekali. Jadi integrasi ilmu menurut saya itu turunan daripada Islamisasi ilmu gitu. Nah, masalahnya perlu nggak sih Islamisasi ilmu? Gitu. Tapi sebelum mengatakan perlu, mungkinkah Islamisasi ilmu itu perlu? Mungkinkah dilakukan? Ya. Nah, saya sudah bicara mungkin dengan Aan waktu itu bahwa sebenarnya sains ya, kalau memang sains itu benar, netral, universal, bebas nilai, maka Islamisasi nggak mungkin dilakukan. Ya. Karena berarti kalau misalnya warna cat itu putih, ya ke putih diputihkan lagi nggak mungkin berubah. Jadi tergantung bagaimana kita melihat. Kalau kita mengatakan bahwa sains itu adalah bebas nilai, universal, netral, maka nggak mungkin ada Islamisasi. Ya. Tapi saya mengatakan bahwa sains itu nggak ada yang seperti itu. Ya. Sains itu nggak pernah bersifat betul-betul netral atau universal. Mengapa begitu? Karena sering kita kelirukan antara sains dengan fakta. Ya. Fakta inilah yang sebenarnya universal. Fakta universal betul. Itu kita menjatuhkan pulpen di mana aja, mau di Jakarta, mau di Jepang, itu sama. Itulah fakta gitu. Tapi fakta belum bisa jadi sains. Ya. Sebelum dijelaskan oleh manusia. Nah, itu tuh. Fakta itu sebelum manusia ada sudah ada. Gravitasi sudah ada sebelum manusia ada. Tapi apakah sudah ada sains? Belum ada. Sains muncul ketika fakta itu ditafsirkan oleh manusia. Dan kemudian disitulah subjektifnya sains. Jadi ada unsur objektifnya, ada unsur subjektifnya. Karena fakta membutuhkan penjelasan manusia untuk menjadi sains, maka sains sebagian tergantung kepada manusia. Dan manusia ini kan macam-macam. Ada yang percaya pada Tuhan, ada yang tidak percaya pada Tuhan, ya kan? Ada yang percaya pada yang dunia gaib, ada yang tidak percaya pada dunia gaib. Sehingga kemudian ketika menafsirkan satu fenomena alam, misalnya matahari, itu akan berbeda antara orang yang tidak percaya pada yang gaib dengan orang yang percaya pada yang gaib. Kalau misalnya orang-orang ilmuwan muslim ya,
atau filosof Muslim itu percaya bahwa matahari itu punya jiwa. Nah, kalau fisikawan mungkin nggak percaya punya jiwa. Iya, punya energi tapi bukan jiwa. Karena energi itu dipandangnya adalah materi. Ya, tapi baik yang percaya pada yang gaib atau tidak, itu mereka punya penjelasan yang rasional. Misalnya, katakanlah misalnya Ibnu Sina mengatakan, oke, adakah kehidupan di bumi ini tanpa matahari? Nggak mungkin. Ya, kalau begitu maka matahari adalah pemberi hidup kepada kehidupan di dunia. Nah, sebagai pemberi hidup, apakah dia mati? Kalau menurut saya nggak mungkin. Orang yang bisa memberikan kehidupan pasti dia juga hidup. Maka matahari itu hidup, artinya punya jiwa. Nah, ini analisa seorang yang percaya kepada jiwa misalnya. Tapi bagi orang yang nggak percaya ya dikatakan itu adalah gravitasi, dan gravitasi itu adalah sebenarnya daya-daya fisik juga gitu kan. Seperti itu. Ya, jadi apakah Islamisasi itu bisa dilakukan? Saya bilang iya. Karena apa? Karena dalam sains itu, any science, itu ada unsur objektif dan ada unsur subjektif. Unsur subjektif ini yang berkaitan dengan manusia. Inilah yang kemudian bisa, misalnya dari Islamic science disekularkan oleh Barat. Bisa kan? Barat bisa mensekularkan itu, ya kan? Nah, tapi kata orang Barat setelah disekularkan nggak boleh diutak-atik lagi. Kenapa? Gitu. Nah, jadi bagi saya Islamisasi itu bisa. Karena apa? Karena data yang objektif itu, fakta yang objektif itu bisa ditafsirkan sesuai dengan keyakinan orang itu. Jadi ada sains Islam, ada secular science ada, gitu. Ya. Tapi nanti akan beda prinsip atau basis filosofisnya. Ya. Nah, jadi Islamisasi sains itu apa gitu? Kenapa perlu gitu? Jadi setelah saya berbicara tentang kemungkinan Islamisasi, baru pertanyaannya perlu nggak sih gitu? Nah, sebenarnya kalau sains modern itu tidak menimbulkan dampak negatif pada orang-orang yang beriman, itu nggak jadi masalah. Tapi ternyata sains modern itu banyak membuat orang banyak yang ateis, ya. Bahkan yang akhir-akhir ini kan Richard Dawkins itu ateis karena sains. Yang lama sudah ada itu Laplace, Darwin. Dia tadinya orang beragama, tapi gara-gara pandangan sains itu kemudian menjadi kafir. Nah, hal itu tidak mustahil terjadi kalau misalnya dari Barat kita telan mentah-mentah. Jadi kebenaran saintifik itulah yang satu-satunya benar. Kita akan berakhir dengan menolak keberadaan yang non fisik. Misalnya dalam psikologi modern itu ada yang namanya behavior. Dia tidak percaya bahwa manusia punya jiwa. Yang disebut jiwa adalah fungsi neurologis otak. Jadi kalau otaknya hancur, sudah tamatlah manusia itu. Gak ada lagi yang survive setelah kematian. Dan ini berbeda dengan Ibnu Sina yang mengatakan bahwa akal itu atau jiwa itu bukan fisik. Jadi kehancuran fisik tidak akan membuat hancurnya jiwa, dan dia akan terus survive. Nah, ini bagi orang yang percaya. Tapi bagi orang seperti John Watson, pendiri daripada behavior, dia nggak percaya bahwa manusia punya jiwa. Jadi kalau manusia udah mati aja, udah nggak ada kehidupan survival of the fittest, baqaun nafs, the immortality of the soul. Nggak percaya bahwa ada jiwa yang terus bisa hidup. Nah, tapi bahayanya adalah kalau kita percaya pada pandangan mereka, kita akan berakhir dengan menolak hari akhir. Buat apa hari akhir kalau tidak ada jiwa kita yang survive, ya kan? Yang bisa hidup terus. Ya. Kepercayaan pada akhirat tergantung pada kepercayaan bahwa kita telah mati, kita masih hidup lagi. Tapi kalau kita mengikuti secara membabi buta psikologi behaviors, kita akan harus konsekuensinya kita harus menolak Tuhan, menolak yang lain-lain, karena bagi mereka jangan percaya pada yang lain selain yang bisa diindrai. Ya. Bagi Muslim nggak boleh begitu. Kita percaya pada apa yang kita bisa lihat, tapi juga percaya pada apa yang kita tidak lihat. Ya. Jadi di situ sebenarnya, karena kalau objek non fisik ditolak, maka banyak yang di agama itu ditolak. Ya. Tuhan ditolak, hari akhir ditolak.
Itulah bahayanya kalau kita mengikuti sains modern tanpa reserve, ya, tidak kritis. Nah, bagaimana dengan Islam? Sebenarnya Islam itu tidak anti ilmu-ilmu alam, tidak. Islam berpandangan integratif. Jadi objek itu bisa fisik, bisa non-fisik. Yang non-fisik ya harus dikaji secara non-fisik melalui organ-organ fisik. Maka muncullah yang disebut metode tajribi, yang itu kemudian diadopsi oleh Barat dan dipertahankan sampai sekarang. Tapi karena kita percaya pada yang objek yang non-fisik juga, maka kemudian kita akan mengatakan bahwa tidak mungkin kita menggunakan metode tajribi untuk hal yang bersifat non-fisik. Karena itu kita harus menciptakan metode lain yang sudah diciptakan oleh ilmuwan Muslim, yaitu yang berkaitan dengan makulat, yaitu demonstrative method, logika. Dan logika kemudian menjadi bagian daripada usaha Islamisasi, ya, artinya metode burhani juga harus dikembangkan oleh lembaga-lembaga Islam. Demikian juga irfani, ya, metode intuitif yang telah menghasilkan ribuan atau mungkin ratusan sufi-sufi yang besar, ya. Kemudian ya logika telah menghasilkan ribuan juga para filosof Muslim, ya, seperti itu. Jadi Islamisasi itu harus meliputi juga tentang objek, tentang sumber ilmu, juga tentang metode ilmu dan sebagainya, ya. Nah, itu untuk Irfan Muhammad. Kemudian untuk Pak Hasbullah, fisik dan non fisik, ya. Jadi walaupun Mullah Sadr mengatakan bahwa wujud itu sama aja sebenarnya, satu saja yang fisik dan non fisik, tetapi dalam kajian ilmiah kita tetap harus bisa membedakan antara bagaimana mengetahui objek-objek fisik dan yang non fisik, ya. Jadi kalau kita bicara tentang fisik, maka pendekatannya, metodenya harus yang cocok dengan yang fisik. Kalau kita bicara tentang yang non fisik, maka juga metodenya harus sesuaikan dengan itu, ya. Jadi tidak berarti bahwa kemudian Mullah Sadr mengatakan nggak usah dibedakan antara yang fisik dan non fisik, karena di dalam buku Al-Asfar itu pun dia juga bisa bicara tentang ilmu-ilmu fisik dan sebagainya. Jadi ini kita bicara epistemologi, ya, jadi bukan ontologi. Bicara tentang epistemologi, bicara tentang bagaimana ilmu harus dipetakan. Nah, adapun ilmu husuli dan huduri ini sebenarnya mode apa ya disebut mode, ya, modus pengetahuan. Jadi ada yang bersifat correspondence, yaitu husuli, ada yang bersifat presensial, ya, bersifat huduri. Yang husuli ini adalah ilmu yang biasa kita acquired, ya, jadi acquisition. Jadi kita mendapatkan ilmu dari misal mengamati, dari memikirkan dan sebagainya gitu. Jadi ilmu itu sebagai objek di luar subjek. Bisakah itu benar? Ya bisa benar, bisa salah. Karena apa? Karena itu tergantung apakah apa yang ada dalam pikiran kita dengan yang disebut azhan dan benda-benda di luar kita, external realities, disebut ayat, itu berkorespon secara positif atau tidak. Kalau secara positif berarti benar. Kalau secara tidak positif maka itu salah pengetahuan itu. Dan itu bisa jadi seperti itu. Misalnya, kalau Anda ingin mengetahui pemikiran saya, maka Anda harus baca buku saya. Nggak bisa langsung gitu. Tapi setelah membaca pun belum tentu benar, ya kan? Apa yang Anda pahami dengan apa yang saya pahami belum tentu benar. Itu adalah contoh husuli. Tapi kalau untuk ilmu huduri itu seperti ini. Kalau saya ingin mengetahui pemikiran saya nggak perlu baca lagi, ya kan? Nggak perlu melalui perantara. Karena apa? Karena subjek adalah saya, objeknya saya juga. Nah, itu disebut self knowledge, pengetahuan tentang diri. Pengetahuan tentang diri itu langsung. Jadi tidak perlu perantara. Jadi kalau saya ingin mengetahui pemikiran saya nggak perlu baca lagi, itu udah langsung di situ. Dan pasti benarnya katanya gitu kan. Pasti benarnya. Karena apa? Karena ya yang berpikir saya, yang dipikirkan juga saya. Tapi kalau saya memikirkan Anda, walaupun sudah baca berkali-kali, belum tentu, belum ada jaminan. Nah, tapi kalau pengetahuan saya tentang pemikiran Anda itu berkorelasi
korelasi positif, berarti itu benar. Tapi kalau negatif itu berarti salah. Tapi kalau huduri nggak ada istilah itu, nggak ada istilah benar dan salah, ya, karena benar dan salah itu ada hanya pada husuri. Apakah hanya Tuhan saja yang bisa berpikir secara huduri? Tidak, ya. Seperti saya bisa melakukan ilmu huduri dengan memikirkan tentang diri saya. Saya memikirkan diri saya. Tapi bagaimana saya dengan Tuhan? Nah, kalau saya sudah memikirkan dengan Tuhan, maka bisa jadi Tuhan itu sudah ada dalam diri saya, sehingga kemudian sebenarnya hadir juga. Jadi mengetahui itu secara huduri itu seperti itu. Tapi diingatkan misalnya oleh siapa dia, Mehdi Hairi Yazdi, bahwa dalam ilmu huduri itu objek itu ada dua, ya, ada objek transitif dan ada objek imanen kalau tidak salah, ya. Contohnya apa? Contohnya begini, kalau kita ditinggal oleh kekasih kita, gitu kan, oleh yang kita cintai, suami kita atau istri kita, jauh, ya, misalnya pergi ke mana, ke Irian misalnya, ke Papua. Nah, kita merasakan ada dua, ya. Dia yang ada di Papua, nah itu namanya objek transitif. Tapi ada dia yang ada di dalam hati kita, gitu, ya kan? Nah, itu namanya objek yang imanen. Nah, objek yang imanen inilah yang sudah menjadi satu dengan kita, sehingga pengetahuan tentang objek yang imanen itu sudah menjadi sama dengan pengetahuan diri, self knowledge, gitu, ya. Jadi jauh di mata, dekat di hati, berarti dua, kan? Nah, ilmu huduri berkaitan dengan yang dekat di hati, jadi bukan yang fisik, ya. Nah, itu seperti itu, ya. Jadi nanti kita diskusikan lagi deh. Yang keempat ini dari siapa, ya? Lampung, ya. Iya. Iya, jadi begini. Sebenarnya sejauh itu menyangkut objek-objek fisik, ya, Anda, itu nggak ada bedanya, gitu. Artinya metode yang digunakan di Barat itu bisa digunakan di dunia Islam. Karena sebenarnya yang justru pertama menggunakan metode observasi eksperimental method itu orang Islam, gitu, ya. Orang Barat justru mengambil dari Islam. Jadi jangan dikira bahwa karena kita seolah-olah bertentangan dengan Barat, kemudian kita lupakan aja tuh metode tajribi, metode eksperimental. Enggak. Sejauh itu menyangkut objek-objek fisik, ya memang kita harus menggunakan metode yang cocok dengan itu. Itu penggunaan indera atau kadang-kadang alat bantu. Kalau untuk benda-benda yang kecil ya harus pakai mikroskop. Dan kalau untuk benda-benda jauh ya harus pakai teleskop. Dan itu sudah dilakukan oleh Nasiruddin Tusi, Ulugh-Beg dan sebagainya dengan mendirikan ribuan, ya, observatorium, gitu. Jadi dalam hal metodologi kita dengan Barat itu sebenarnya tidak bertentangan. Tapi kita lebih jadi plus, gitu. Karena Barat hanya concern dengan yang fisik saja, maka metode utama yang digunakan adalah observasi. Ya kita bersyukur sekarang, gitu, karena mereka sudah mengembangkan metode observasi itu sampai taraf yang sangat tinggi. Dan karena tidak bertentangan, ya kita pakai aja, nggak apa-apa, gitu. Cuma bukan kemudian jangan dikatakan hanya ini yang benar, gitu. Tidak bisa. Karena kemudian kita percaya juga pada objek yang non fisik yang harus menggunakan metode yang berbeda, yang cocok dengan itu. Seperti itu, ya. Jadi dalam hal sains, kalau sains dipahami sebagai natural science, itu sebenarnya nggak ada konflik. Yang menjadi masalah adalah pandangan filosofisnya, bahwa benda-benda fisik itu sajalah yang ada di dunia ini. Itu yang keliru. Dalam Islam tidak begitu. Karena di dalam Islam, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Jadi kalau Allah itu kebenaran, maka yang lahir dan batin itu adalah kebenaran. Jadi jangan dikira bahwa dunia fisik ini juga tidak ada hubungan dengan kebenaran, tidak. Jadi yang zahir itu adalah Allah juga. Tapi kata Jalaluddin Rumi, Allah dalam penyamaran, gitu, ya. Jadi memang tidak bisa realitas fisik ini dipisahkan dari Tuhan. Karena itu maka disebut ayat. Jadi dia bisa memberikan indikasi atau dalil adanya Tuhan, gitu.
Jadi kalau kita lihat bandingkan dengan orang-orang Islam dulu, ya Ibnu Sina membahas tentang fisika, meteorologi, zoologi, anatomi dan sebagainya. Tapi dia juga membahas tentang metafisik. Orang Barat mungkin berhenti di situ. Jadi kalau menurut saya, sains Islam itu plus gitu. Karena sains Islam mengakui juga ilmu-ilmu yang fisik dan non fisik, dan juga metodologi dan sumber yang bisa digunakan untuk yang fisik dan non fisik. Ya. Kemudian ini siapa nih? Yuliana ya, Yuliana mengatakan, oke, kalau untuk hal-hal yang empiris itu kan bisa diverifikasi, artinya diuji dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan objek yang non fisik? Ya sebenarnya objek non fisik itu juga ada alat memverifikasinya gitu, yaitu metode Burhani. Gitu. Jadi metode Burhani itu adalah sebuah metode ilmiah yang digunakan untuk meneliti dan memverifikasi dan memfalsifikasi benda-benda yang non fisik, berupa misalnya konsep dan sebagainya. Ya. Jadi tidak hanya yang bersifat fisik yang bisa diverifikasi, Pak, tapi juga yang non fisik. Makanya di dalam logika itu ada istilah logical fallacies. Jadi cara penalaran yang keliru itu banyak itu. Jadi kita harus mengenal mana yang penalaran yang keliru, mana yang tidak keliru. Yang tidak keliru itu yang akan memastikan kebenarannya gitu. Setidaknya itu menurut pemahaman dan keyakinan para filosof. Walaupun kemudian ada yang menolaknya ya, ada yang mengkritik, misalnya Ibnu Taimiyah dalam Naqdul Mantiq itu dia mengkritik itu. Tapi begitulah kalau hal-hal yang bersifat non fisik ya, itu harus dijawab dan diverifikasi, difalsifikasi juga oleh metode yang cocok dengan itu. Tidak bisa pakai indera. Kalau mau melihat Tuhan dengan indera nggak bisa, tapi bisa dengan hati, bisa dengan akal. Seperti itu ya Yuliana ya. Ya yang terakhir nih Firdaus ya. Apa nih, lupa lagi nih. Nah. Jadi ilmu agama dengan ilmu umum itu kebenarannya berbeda katanya gitu kan. Jadi bagaimana dua kebenaran itu bisa disatukan gitu. Ya sebenarnya yang pertama yang mengatakan berbeda itu seperti siapa gitu. Jadi gini, kalau kita melihat dunia fisik itu bukan salah gitu. Itu bagian dari realitas gitu. Tapi bukan satu-satunya. Yang keliru itu adalah menganggap bahwa dunia fisik inilah satu-satunya realitas itu. Dalam Islam, kemudian kita bisa melihat bahwa realitas itu ada yang fisik, ada yang non fisik. Itu. Jadi bukan dua kebenaran yang sama. Ya, tetapi yang satu lebih sempit, yang satu lebih luas. Nah, kalau ilmu-ilmu agama itu bukan berarti bahwa ilmu agama hanya membahas tentang yang yang fisik saja atau yang metafisik saja, enggak. Cuman memang pendekatan agama berbeda karena pendekatan agama itu melalui wahyu. Jadi ada otoritas di situ. Sedangkan ilmu ilmiah dan filsafat itu melalui akal. Jadi sejauh akal bisa memantau gitu kan. Tapi namanya filosof muslim yang walaupun menggunakan akal pasti dia bersandar kepada Quran juga gitu kan. Jadi bagaimana menjelaskan kebenaran-kebenaran Quran dengan bahasa-bahasa yang rasional dan logik. Ya, ya mungkin itulah ya An ya. Ya barangkali ya. Boleh. Iya, iya.
Ya. Oke. Iya, untuk yang Pak Bahrul Ulum, terus terang aja saya nggak ngerti tuh yang namanya transintegrasi. Jadi saya nggak bisa bilang apa-apa. Kecuali dijelaskan dulu apa transintegrasi ilmu itu ya. Jadi apakah trans itu artinya melampaui dua-dua itu? Jadi saya belum bisa jawab nih Pak. Perlu dijelaskan dulu nih ya. Tapi nanti aja dijelaskannya. Ya. Jadi apakah apakah ini bagian daripada konsep lain daripada integrasi ya kan? Ilmu atau ini kayaknya melampaui apa maksudnya gitu kan? Nah, itu yang saya belum itu ya. Nah, kemudian Pak Zulhan, ilmu agama itu adalah berdasarkan iman ya, sedangkan ilmu apa tadi kan bisa dijelaskan lagi gak? Apakah oke. Oke. Jadi agama itu memang intinya iman ya, iman. Dan iman itu mungkin orang bilang bersifat emosional ya daripada rasional gitu. Tetapi kita juga tidak boleh menafikan bahwa keimanan yang irasional itu atau yang tidak rasional itu perlu ditopang oleh bukti-bukti yang rasional, oleh argumen-argumen rasional. Karena pernah terjadi ya, saya diundang oleh seorang yang tinggal di mana nih di Pondok Indah. Dia dulunya sebenarnya beriman gitu, dulunya orang yang rajin sholat dan sebagainya gitu. Tapi begitu dia belajar di Jerman, ditanya secara filosofis ya kan tentang adanya Tuhan, pembuktian adanya Tuhan, akhirnya dia sendiri ragu gitu. Karena apa? Karena dia tidak pernah belajar tentang filsafat, bagaimana Tuhan itu apa namanya dibuktikan adanya secara rasional. Ternyata pembuktian Tuhan secara rasional itu juga penting gitu, ya kan? Dan walaupun dikatakan bahwa ilmu agama berdasarkan iman, tapi ilmu agama itu Quran sendiri selalu meminta kita untuk memikirkan fenomena alam, ayat-ayat Allah. Itu bukan main. Itu maksudnya apa? Supaya iman kita itu ditopang oleh argumen rasional. Apakah mungkin kejadian yang luar biasa itu kemudian sama sekali tidak ada yang membuatnya misalnya gitu kan? Jadi tidak karena berangkat dari iman kemudian kita harus berhenti mengkaji ilmu. Enggak. Ya justru sebenarnya ilmu tauhid dan sebagainya itu sangat filosofis sekali. Artinya bahwa antara iman dan akal itu tidak boleh dipisah. Bahkan antara hati indera juga. Jadi indera itu menopang akal untuk membuktikan adanya Tuhan. Jadi kemudian ilmu umum itu netral gitu, tidak berdasarkan iman. Nah, itu juga keliru ya. Itu mungkin di barat begitu ya. Tapi ya, kalau kita misalnya nih baca buku daripada ahli zoologi Islam, Al-Jahiz. Dia punya buku namanya Kitab Al-Hayawan, Kitab Al-Hayawan. Di dalam pendahuluannya dia mengatakan bahwa menurut saya zoologi, ilmu hewan itu adalah bagian daripada ilmu agama. Nah, coba bayangkan. Zoologi itu, ilmu hewan itu bagian dari ilmu agama. Karena apa? Dia bilang, karena tidak ada maksud saya, tujuan utama saya dalam mengkaji ini adalah untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Tuhan yang ada pada dunia hewan. Jadi coba bayangkan, jadi inilah yang disebut membaca alam sebagai ayat Allah. Maka kemudian ilmu umum itu bermuatan agama gitu. Nah, di sini sebenarnya integrasi.
Saya tidak tahu kalau misalnya di UIN ini ya yang mengkaji biologi apakah ada usaha untuk mengkaitkan itu dengan kehadiran Tuhan dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Kemudian misalnya kalau kita baca Ikhwanus Sofa dalam bagian biologi, dia mengatakan bahwa di alam ini ada yang disebut dengan hewan di bawah tanah yang tidak punya mata. Karena dia tidak pernah muncul ke permukaan. Nah, menurut dia itu adalah hikmah Allah, itu kebijaksanaan Allah bahwa dia tidak menciptakan pada makhluk itu mata. Karena apa? Kalaupun pun diciptakan, dia tidak akan menggunakannya karena tidak pernah muncul ke permukaan bumi. Jadi justru disitulah hikmah atau kebijaksanaan Allah menciptakan hewan itu tanpa mata. Karena kalau dia kemudian menciptakan mata, sementara matanya tidak digunakan, tidak ada gunanya. Dan Allah mustahil menciptakan yang tidak ada gunanya. Kemudian mudaratnya mungkin ada, bisa kelilipan dan sebagainya. Ya kan? Jadi disinilah ya mereka menghadirkan yang gaib itu ke dalam biologi gitu. Seperti juga Al-Jahiz mengkaitkan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di hewan. Nah, inilah yang dimaksud dengan mungkin mengislamkan, islamisasi ilmu itu. Ya. Orang-orang dulu sudah melakukan itu, tapi karena disekulerkan, kemudian dipisah lagi sains dengan keilmuan. Jadi bagi saya dua-duanya sama. Ya, jadi ilmu agama perlu ditopang dengan dalil rasional, ilmiah, kemudian yang ilmiah juga perlu ditopang oleh ilmu pengetahuan. Jadi tidak ada kontradiksi seharusnya. Ya. Kemudian tentang ini dari siapa ini Winarni ya, Kartika Putri yang membaca tentang Winarti, ya. Jadi, ya bagaimana sikap kita terhadap COVID itu ya, dari sudut agama maupun sains. Jadi sebenarnya begini. Pertama, karena COVID ini walaupun tidak nampak pada mata, tapi itu bagian daripada benda fisik lah katakan gitu, ya, benda fisik. Walaupun halus sekali. Jadi itu kita bisa dibahas sebagai objek ilmu, objek sains. Jadi kalau menurut saya kita harus mendengarlah pendapat para ahli ini tentang ini. Bagaimana protokolnya, bagaimana mencegahnya dan sebagainya, kita harus ikuti. Karena mereka memang punya wewenang di situ gitu. Ya. Jadi jangan begini, oh saya mau beriman, itu soal umur kan soal Tuhan. Kita tenang-tenang aja, kalau udah waktunya kena juga gitu, walaupun usaha bagaimana, itu jangan begitu. Ya, kalau menurut saya kita harus ikuti norma-norma ilmiah, ya. Tapi jangan berhenti di situ, ya. Karena setelah usaha yang sedemikian itu kita juga jangan sampai ketakutan yang keterlaluan sehingga kemudian kita menjadi kecewa dan sebagainya, ya kan? Jadi agama sebenarnya memberikan harapan. Jadi setelah kita berusaha tawakal. Jadi situ antara tawakal dan usaha itu intinya ya ya. Jadi harus ada usaha dan tawakal kepada Allah. Itu agama dan sains. Nah, yang terakhir ini sebenarnya saya tidak melihat seeking the truth. Yang kata dari Abdul dengan yang saya nggak ada bedanya ya. Cuman mungkin dalam Quran disebut ru'ya ya, melihat Tuhan gitu. Tapi melihat Tuhan itu apa dengan mata atau tidak ya kan? Seeking the truth, seeking the knowledge. Ya, knowledge itu saya bilang seeking knowledge sama akhirnya sama dengan seeking the truth. Jadi tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad Abdul. Ini sudah azan kayaknya, An. Iya, jadi seeing the truth itu, seeing itu apakah dengan fisik? Itu yang jadi soal. Apakah dengan hati? Kita dengan hati bisa melihat loh. Itu yang soal, apakah melihatnya dengan akal, apakah dengan mata? Kalau mata yang mana? Kan gitu. Tapi seeking the knowledge, the truth itu artinya seeing the truth, ya. Antara seeking dengan seeing itu memang agak sedikit beda. Tapi seeing itu juga bisa dengan hati kita bisa melihat. Tapi apakah memang ada para ulama berbeda pendapat lah. Ada yang memang percaya bahwa kita di surga itu betul-betul nanti mata kita bisa melihat Tuhan. Tapi ada yang mengatakan itu melihatnya dengan hati, dengan intuisi dan sebagainya.
Tapi tidak ada kontradiksi. Seeking the truth, seeing the truth itu sebenarnya tujuannya sama. Ya, seeking itu mencari, seeing mungkin melihatnya, jadi sudah menemukan syahada. Ya. Oke, jadi saya kira itu ya. Iya. Oh iya, Pak. Oke, oke. Ya, ya, oke, baik, baik, baik. Eh, ya, ini jawaban saya begini. Sebenarnya usaha itu sudah saya lakukan dengan teman-teman dengan menulis sebuah buku pengantar studi Islam. Di situ dalam pengantar studi Islam itu ilmu agama dibahas. Jadi dari mulai sejarah, fikih, hadis, Quran dan sebagainya, teologi dan sebagainya. Kemudian juga yang sains, matematik dan sebagainya juga dibahas di dalam buku itu. Jadi diharapkan bahwa nanti itu yang misalnya orang yang belajar di kedokteran itu juga mengerti fikih dan sebagainya dari buku itu. Ya, dan itu sayangnya nggak jadi dijadikan buku daras gitu. Tapi bukunya udah ada, Pak. Jadi kalau mau nanti itu jadi ya yang umumnya itu ada filsafat, ada sains, ada matematik, ada kedokteran, ada psikologi, etika, ekonomi dan politik gitu. Ya itu upaya untuk itu, Pak, sebenarnya. Ya. Oke, terima kasih, Pak Marul. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.